warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Giantika, SOSM Medikom, yang akan memandu jalannya acara pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta para mahasiswa dari Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika serta mitra kami ya, ibu-ibu dan kaum wanita dari lingkungan RT 3 RW 14 Babelan Kabupaten Bekasi yang pada hari ini berkesempatan mengikuti acara pengabdian masyarakat, di mana acara pengabdian masyarakat ini adalah merupakan pilar Tridharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi ini ada 3, yaitu kewajiban mengadakan pendidikan dan pengajaran, lalu yang kedua penelitian, serta yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, pada kesempatan pengabdian masyarakat kali ini, kami akan mengusung tema mengenai media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen, Ibu peserta, juga teman-teman mahasiswa yang pada hari ini kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat. Seperti yang tadi Bu Gangan sudah sampaikan, bahwa pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu bagian dari Tridharma pendidikan di perguruan tinggi. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu dosen juga pasti sudah tahu ya, Tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, untuk teman-teman mahasiswa dan ibu-ibu peserta, salah satu kegiatan pengabdiannya ini bisa berupa sosialisasi, bisa berupa workshop, bisa berupa seminar, atau bisa juga berupa penyuluhan. Ya, jadi tergantung pada kesempatan kapan, konsepnya seperti apa. Nah, kita akan melaksanakannya berdasarkan konsep yang disepakati baik dari mitra maupun dari panitia PM sendiri. Nah, untuk hari ini kita akan melaksanakan PM. Diharapkan kegiatan ini berjalan lancar, tidak ada kendala baik dari peserta maupun dari panitia, dan juga mungkin nanti ada bantuan dari teman-teman mahasiswa. Untuk pembukaannya mungkin itu aja Bu Gangan. Jadi saya harapkan kegiatan ini berjalan lancar, dan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, dan juga ibu-ibu peserta atas waktunya untuk kegiatan PM hari ini. Semoga berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selain merugikan orang lain, ternyata kalau umpamanya kita tidak melakukan hal yang selektif di media sosial juga bisa merugikan kita sendiri. Oke, kenapa menggunakan Instagram? Karena Instagram tadi setelah kita lihat dari data statistik ada 79 masyarakat Indonesia yang menggunakan Instagram, sehingga cukup banyak, cukup populer, cukup familiar di kalangan masyarakat. Ya, baik, terima kasih Bu Gangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibu, mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah kita ketemu di kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat. Baik, tadi kalau
Pak Irwanto sudah menyampaikan bahwa kita harus selektif dalam memilih media karena ada beberapa efek yang bisa ditimbulkan oleh media sosial ketika kalau kita salah pilihan gitu ya. Nah, salah satunya apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah tadi masuknya konten-konten porno ke dalam gadget atau smartphone di keluarga kita sendiri. Ya, ada satu kasus seorang ibu waktu itu mendampingi anaknya, tiba-tiba di sinetron yang sedang menonton sinetron, tiba-tiba sinetron itu memperlihatkan adegan, mohon maaf, ciuman gitu. Anaknya lalu bergegas pergi ke kamar mandi gitu. Anaknya laki-laki berusia 7 tahun, si ibu kaget dan yang kaget luar biasa. Ini ada apa gitu. Ternyata dibawa dan salah satunya adalah penyebabnya anaknya sudah terpapar pornografi ataupun pornografi. Nah, itu luar biasa bahayanya itu yang dari televisi. Apalagi sekarang dengan adanya gadget, smartphone dan sekolah online, mau nggak mau dari usia anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan adanya tadi sudah diperbolehkan ya usia SD. Nah, untuk itu bagaimana sih kita di keluarga untuk menghindari atau mengatasi tadi agar pornografi tersebut paling tidak kita minimal dan tentunya meminimalkan efeknya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melatih komunikasi verbal dan non-verbal sedini mungkin. Jadi anak-anak dari biasanya kita kalau dari hamil ya ibu-ibu yang sudah pernah merasakan hamil gitu sudah mengajak bicara bayinya itu sudah melatih verbalnya ya. Kemudian ketika lahir verbal, terus non verbal, mimik kita bagaimana, nanti seiring dengan usia kita ajarkan lagi ya, termasuk cara tidak mencadel-cadelkan kata-kata ya. Itu adalah salah satu nanti agar ketika mereka menerima pesan bisa lebih jelas seperti itu. Kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan oleh orang tua ya dalam komunikasi keluarga ini kita lihat dulu komunikasi keluarga ya. Tadi mohon maaf saya lupa menyampaikan komunikasi keluarga itu apa. Salah satunya adalah bentuk komunikasi yang bisa disampaikan oleh seluruh keluarga, terutama yang berperan utama adalah ayah ibu. Komunikasinya apa? Selain tadi pesan verbal melalui lisan atau bahasa, tapi juga bisa dengan sentuhan, ya, kemudian dengan gestur. Nah itu yang tadi dimaksud dengan komunikasi keluarga. Baik, kita kembali lagi tadi mengenai tadi sudah disampaikan ya. Jadi sedini mungkin kita melatih anak-anak kita komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya adalah orang tua menjadi pendengar yang baik. Nah, Bapak Ibu perlu ya, terutama ibu-ibunya mungkin yang sehari-hari di rumah ya, kebetulan peserta di sini adalah mitranya ibu-ibu. Nah, wajib menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika anak-anak baik usia dini atau remaja curhat atau menceritakan sesuatu, kita dengarkan. Sesibuk apapun, luangkan waktu untuk mendengarkan apa atau ketika mereka menyampaikan pesan kepada kita. Kemudian yang ketiga bisa menjadi lawan bicara yang mampu memberikan kenyamanan ya. Jadi pesan yang disampaikan baik dari kita sebagai orang tua menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak ya. Atau pesannya harus jelas. Jadi ketika si anak menerima pesan tersebut, dia akan tahu. Termasuk ketika misalnya ada konten pornografi, kita sampaikan dengan jelas. Tentunya dengan seusianya ya, atau mengikuti usia dari anak tersebut. Kemudian adalah selanjutnya kita memperhatikan tata krama dalam berbicara ya, atau etika ya, seperti misalnya kita mau mengambil sesuatu, biasakan tolong ambilkan gitu, meskipun kita orang tua sampaikan kepada kamu, tolong ya dek ambilin dong minum ibu ya. Jadi anak-anak jadi sudah terbiasa. Atau ketika anak-anak melakukan kesalahan, biasakan dengan mengucapkan kata maaf. Tapi ingat, jangan hanya anaknya aja, kita juga orang tua juga jangan malu ya menyampaikan kata-kata maaf. Jadi ada tata bahasa atau tata krama yang diterapkan dalam keluarga. Bagaimana anak harus santun kepada yang lebih tua, kepada ayah, ibu, kakek, nenek, seperti itu, ada kakak ataupun adik. Selanjutnya
adalah dengan melakukan kontak mata yang lama. Jadi ketika kita bicara lakukan kontak mata, jadi dengan kontak mata akan membangun kepercayaan. Coba kalau ada anak yang mau bohong nih ya, namanya anak-anak gitu, kita liatin aja matanya agak lama, nanti pasti ada gesturnya udah mulai nggak tenang, nggak apa. Kita juga tatapannya kita lihat-lihat ya, kan ada beberapa gestur tatapan kontak mata. Kalau marah gimana, kita sabar bagaimana, sayang seperti apa. Nah ini kontak mata adalah bagian dari komunikasi keluarga yang harus kita terapkan di dalam rumah ketika berkomunikasi dengan anak-anak maupun remaja. Selanjutnya, ini yang penting juga adalah memberikan pendidikan seksual sesuai dengan umurnya. Jadi kadang-kadang kan kalau orang Indonesia tabu gitu ya, masih kecil apa sih? Tidak, ternyata ibu itu silahkan berikan, tapi dengan usianya ya. Kalau misalnya mereka tanya, kita jawab, tapi jangan sampai mikir yang jauh gitu. Ada kejadian satu keluarga, mohon maaf, misalnya menyebutkan, ini terjadi ya, saya pernah melihat membahasakan alat kelamin perempuan itu donat, karena waktu kecil misalnya pipis, ayo donatnya dicuci dulu. Apa yang terjadi ketika dia usia 4 tahun pergi ke mall beli donat, dia kaget-kaget. Nah itu salah satunya ya. Atau ketika dia mulai terpapar konten pornografi, dia tidak tahu bahwa ini adalah salah, ini tidak baik ya, karena tadi pendidikan seks dari awal tidak diberikan kepada anak-anak tersebut ya. Nanti seiring usianya ya, juga termasuk nanti remaja kan kita tahu bagaimana sekarang seks bebas itu karena apa? Karena memang tidak diberikan secara transparan termasuk di keluarga. Baik, yang terakhir tentunya kita sebagai orang tua bisa mengontrol dan mengawasi penggunaan gadget ya atau smartphone anak-anak kita. Nggak apa-apa kok sekali kita lihat atau kita dampingi ya, misalnya itu kan privacy. Tidak, kita masih orang tua, masih ada kewajiban, dan itu bagaimana kita membuat peraturan terhadap anak-anak di awal. Oke, kalau untuk yang urusan pribadi mungkin kita tidak mencampuri, tapi kita misalnya boleh kok mengecek historinya apa yang anak-anak sudah lakukan, jadi kita bisa melihat apa saja yang sudah mereka lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa langkah ini tadi, terpaparnya pornografi atau porno asik di keluarga bisa terhindari dari awal. Nah itu media sosial memang benar-benar jahat bila kita tidak selektif atau tidak ada pengarahan untuk melakukan itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu dan peserta. Saya kembalikan lagi kepada Bu Gan-Gan, silakan Bu Gan. Biasanya juga apa yang diiklankan, kayak makanan, kayaknya enak, lezat, ternyata yang pas datang mungkin tidak seperti itu. Terus ada juga yang ada toko yang kita nggak bisa untuk saat ini kan berita di media sosial tuh lagi sangat banyak dari media sosial jenis apapun itu. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat menyaring atau membedakan pesan-pesan selektif yang benar, yang memang pesan benar, dan pesan yang hoax lagi musim di saat ini, begitu Pak, atau pesan-pesan yang bohong gitu. Kita kan sampai sebagai masyarakat juga kurang paham untuk mengenali jenis-jenis pesan-pesan yang benar atau pesan-pesan yang hoax. Sekian dari saya, pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memvalidasinya kita cari tahu menggunakan media-media resmi. Kenapa saya katakan media resmi? Karena insya Allah kalau media-media resmi itu akan bertanggung jawab terhadap konten yang ada di sana. Kadang-kadang kita ngedapetin info nih dari entah ponakan lah, entah sepupu lah, entah apa. Meskipun dia kerabat sendiri, yang kemungkinan yang bersangkutan itu juga nggak tahu bahwa yang diporak. Saya tadi melihat Salindia atau slide presentasinya itu ada salah satu hal menarik, yaitu mengenai fenomena gegar komunikasi. Tapi menurut saya sayangnya belum dijelaskan banget nih tentang gegar komunikasi itu apa. Saya tuh sering dengarnya itu ada gegar budaya kan, atau kalau di kita bahasanya lebih terkenal culture shock. Nah, kalau gegar komunikasi itu apa sih gitu, dan kira-kira kok jarang dengar ya orang-orang kalau gegar budaya atau culture shock kan orang udah familiar. Kalau gegar komunikasi saya sendiri kayak baru dengar nih, ada nggak sih istilah lainnya? Ya, oke. Jadi begini, yang dimaksud dengan gegar komunikasi di sini adalah ketika yang namanya media sosial yang berada di dalam sebuah device yang kita miliki itu canggih. Nah, kita tuh seolah-olah pengen wanna do anything, pengen berbuat apa aja dengan canggihnya device yang ada di yang kita miliki. Mulai hitungan ketiga, foto bersama. Oke, 1 saya ambil dulu ya. 1, 2, 3.